Oke teman-teman, berjumpa kembali. Selamat wayah bersama Budi di sini di channel Kamanawai gitunya. Di channel Ngacaprak Vlogger. Di sini saya akan menelusuri bekas-bekas jalur kereta api yang dari Bandung ke Bojong Soang, dari sananya dari Buah Batu ya ke Bojong Soang, kemudian ke Dayakolot, ke Banjaran, ke Soreang, dan ke Ciwidey. Oke, sebelum kita masuk ke video utama, kita simak dulu, kita flashback dulu ke belakang bagaimana sejarah kereta api ini berada dan ada videonya. Kereta api jurusan Ciwidey ini menyuguhkan pemandangan yang indah ya. Ini walaupun videonya masih monokrom ya, bukan hitam putih tapi monokrom. Ini sudah terlihat begitu indahnya ya. Disitu juga ada terlihat jembatan. Tadi mungkin bila teman-teman yang pernah atau sering lewat, nah ini nih sering lewat ke Ciwidey, ada sebuah jembatan yang dari pinggir jalan itu terlihat ya, udah agak-agak pada karatan gitu ya. Nah itulah, dan di situ udah banyak rumah di sini, udah banyak rumah-rumah. Nah ini terminal stasiunnya ini stasiun yang belum nyampe ke Ciwidey-nya kalau nggak salah ini. Ini stasiun di daerah situ, di daerah Jalan Raya Ciwidey-nya. Dan sekarang kalau nggak salah di situ ada Koramil, dan juga di sini tuh udah banyak rumah juga. Dan stasiun ini sekarang dijadikan sebuah gudang dan juga banyak rumah-rumah di atas relnya, dan juga sudah dijadikan kayak pemukiman rumah dan kebun dan pemancingan lainnya. Oke teman-teman, kita langsung aja ke video utama. Kita telusuri jalan kereta api Bandung Ciwidey. Jangan kemana-mana. Yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, di like, di komen, dan di share kepada teman-teman yang ingin mengetahui bagaimana perjalanan ini. Dan jangan di skip-skip, banyak hal-hal yang menarik di dalam video nanti. Terima kasih. Oke teman-teman, kita lanjut. Sekarang saya mulai dari sini. Ini tadi masuknya dari daerah Dayakolot ini ya. Ini masuknya dari Dayakolot setelah pasar yang ada masjidnya itu. Kemudian masuk kiri PLN, belok kanan. Nah ini langsung masuk ke jalan yang tadi ya, yang sempit itu, ada rumah-rumah. Saya juga dulu pernah lewat situ ketika banjir, jadi orang-orang di situ tuh kayak nggak mau gitu ya. Kita lewat situ tuh seperti yang tidak mau. Nah ini nih teman-teman nih, ini jembatannya masih berdiri kokoh ya, tidak goyang, rasanya tidak goyang. Dan itu sebelah kanan itu jembatan Dayakolot ya teman-teman ya. Sebelah kanan itu adalah jembatan Dayakolot. Nah di sini masih terlihat jelas relnya, dan relnya itu pakai tembok, dicor, jadi segede jalan kereta itu jadi tempat jalan kaki ya, jadi gang ya. Nah, udah padat banget teman-teman seperti ini. Jadi kalau misalkan ada rencana mau reaktivasi rel kereta ini gitu ya, karena menurut hawar-hawar juga akan ada seperti itu, tapi apa terrealisasi atau tidak juga melihat kondisi aja ya, melihat kondisi sekitarnya seperti apa. Nah ini udah keluar dan saya tidak bisa menembus lagi, akhirnya saya langsung belok kanan dan nanti saya sambung lagi di jalan sebelah sana, soalnya ke sana tuh udah tertutup sama bangunan-bangunan dan pohon-pohon ya, tertutup sama bangunan. Jadi ini tuh ada yang tertutup sama pabrik gitu ya, pokoknya macam-macam lah. Nah
Ini belok ke sini tadi saya kelebihan ke sana. Nah di sini apalagi ini lebih sempit banget ya, lebih sempit sekali. Nah jadi video ini pastinya durasinya panjang ya, karena ini jauh banget jaraknya ya, jadi durasinya panjang. Jadi ada sebagian yang saya percepat, tapi tidak di skip ya, tidak di skip, tidak dipotong maksudnya. Jadi supaya tidak mengurangi gitu, kalau misalkan dipotong menjadi tahu-tahu ada di mana, enggak, ini paling dipercepat saja speednya. Jadi saya jalan-jalan di sini seperti jalan-jalan di belakang rumah orang gitu. Oh. Oke teman-teman, pokoknya ikutin aja. Teman-teman penasaran yang belum pernah kesini, jadi bisa udah aja nonton video ini. Kalau nggak salah ada kejadian crash di sini nih. Oh ini roda-roda ya. Jadi ini banyak ini, banyak kontrakan itu, kontrakan tuh. Tapi menurut informasi katanya kebanyakan yang menempati rumah di sini itu bukan orang asli, orang Kabupaten Bandung sini, jadi pendatang ini. Katanya kebanyakan pendatang. Dan yang jelas di sini pasti tidak punya IMB, tidak punya sertifikat, tidak punya surat-surat. Tapi kalau masalah KTP saya tidak mengerti, RT RW-nya saya nggak ngerti ya. Nah, katanya ini pendatang semua. Kalau orang sini nggak ada katanya. Ini tidak begitu kelihatan ya, relnya udah tidak kelihatan nih. Mungkin sudah terkubur di dalam, nggak tahu diambil. Jadi rel kereta api ini nah di sini. Aduh si bapak. Launan atuh pak. Tapi teu naon pak. Tuh sebelah sana jalan ya. Oke lanjut, si bapak maya ya wae. Lanjut. Nah jadi rel kereta api ini berdampingan dengan jalan dulunya. Menurut cerita, jadi di sini kan di sebelah kanan ini kan nggak ada rumah nih, jadi kereta api sama jalan itu berdampingan. Nah ini banyak motor di sini tuh dipakai gerbang. Sini banyak motor parkir karena di sebelah sana tuh pabrik tekstil apa gitu, saya nggak tahu apa ya namanya ya. Yalah udahlah. Teman-teman kalau misalkan lihat di peta ya, Kabupaten Bandung Jalan Raya Banjaran ini, Dayakolot Banjaran, pasti di pinggir itu ada tulisan rel. Nah ini kelihatan dikit nih. Nah di sini ada.
Nah, di Google Map itu ada tulisan rel. Nah, ini saya juga ngelihat dari situ, oh ternyata ada rel. Dan saya penasaran, akhirnya saya coba. Ini video terlalu panjang ya nantinya ya. Jadi ini dibagi dua, ini juga udah hampir 20 menit lebih ya. Jadi nanti dibagi dua, dari sini sampai kemana itu sampai tidak bisa dilalui. Nanti kita sambung lagi di Banjaran sana ya, Jalan Raya Banjaran. Nah, ini kelihatan ya, tuh. Sini kelihatan tuh ada relnya. Masih jelas nih. Jadi rel kereta api ini ada di daerah Cinta Asih. Di sananya ya awalnya ya. Awalnya terus kalau teman-teman pernah main ke Trans Studio Mall TSM, kalau yang dulunya BSM, nah itu di sebelah kanannya itu ada rel juga. Terus nyambung ke Turangga, terus nyambung keluar dari Soekarno Hatta masuk ke ke Soekarno Hatta, ke Soekarno Hatta. Nah di situ nggak tahu tuh putus tuh masuk ke ini, ada pemerintahan apalah. Nah tahu-tahu kelihatan lagi di daerah sini, kelihatan lagi di daerah Dayakolot ini, Bojong Soang. Nah ini terlihat ya. Nah di depan udah mulai jalan raya lagi ya, masuk ke perumahan kalau nggak salah. Ini perumahan tuh. Jadi gini teman-teman, rel kereta dengan jalan raya itu berdampingan. Jadi di sini tuh katanya gitu, zaman dulu tuh di sini tuh kalau naik kereta api ke daerah Ciwidey ini disuguhkan dengan pemandangan yang indah. Sawah, gunung berdampingan dengan jalan raya. Jalan rayanya tuh banyak pohon, pokoknya indah lah katanya. Tapi sekarang udah seperti ini karena memang tidak terperhatikan ya, karena perubahan zaman lah ya, perkembangan gitu. Nah, ini terlihat ya. Ya mungkin penduduk juga menyadari kenapa ini relnya masih tetap seperti ini, karena kemungkinan besar pasti juga karena ini bukan tanah mereka gitu ya, takutnya direaktivasi gitu. Ini kan udah ada yang memiliki sebelah sini, udah dibenteng gini. Saya nggak ngerti nih, padahal kan ini suka ada tulisan tanah milik, kalau zaman dulu mah ya, tanah milik PJKA, tanah milik Perumka. Kalau sekarang apa? Tanah milik PT KI. Ini sempit banget. Jadi saya tidak bisa menelusuri terus ini karena ada beberapa yang memang tidak bisa dilalui. Seperti tahu-tahu jalannya terputus, ada rumah. Nah di sini kita nyebrang lagi. Nah ini kalau nggak salah ini ke area pasar ini.
Itu sebelah kanan SPBU ya. Ini ke Majalaya, ke kiri situ. Ini teh pasar Kulalet kalau nggak salah. Tapi sedikit pasarnya, tidak begitu ramai juga. Nah kalau ini agak lebar, nggak sempit kayak tadi. Cuma ini nggak kelihatan relnya, tidak tampak. Ini kalau mau di reaktivasi ini harus cepet-cepet ya, soalnya ini perkembangannya cepat sekali. Nah di sini mending nih ya, ini lebar jalannya tuh, jauh lah. Jadi kalau misalkan ini jadi rel kereta api lagi, rumah di sini memang agak aman juga, cuma memang nanti jadi berhadapan dengan rel kereta. Nah ini kesini masih lebar juga. Nah kalau daerah sini ini agak-agak kosong ya, nggak terlalu padat seperti yang tadi di awal-awal. Ini masih agak kosong. Kalau dibiarkan juga nanti ini pasti bakal dibangun nih, bakal dibangun ini bentar lagi. Itu kosong. Ini nggak kelihatan ya, itu ada kantor RW. Ini bener-bener nggak kelihatan apa. Ini udah mulai mendekat ya, udah mulai mendekat ke daerah Pamengpeuk ini kalau nggak salah. Itu jarak rel kereta dengan jalan itu jadi semakin tipis ya, semakin mendekat. Ini karena di depan sana nanti ada bukit, sehingga dia tidak menembus bukit dan akhirnya jadi mendekati jalan, mepet lah. Tuh kelihatan ya ada bukit ya. Nah ini kelihatan sedikit relnya tuh. Ya
teman-teman jangan kemana-mana ya, durasinya lama banget, soalnya kalau dipotong juga sayang gitu ya. Misalkan video ini saya potong juga sayang, biarin aja. Nah di depan udah jalan raya lagi ya. Oh masih bisa lurus si ibu. Nah ini kelihatan tuh, ada kelihatannya. Nah kayaknya di sini baru-baru nih, jalannya belum di ini, temboknya belum bagus. Tidak terlalu kumuh lah, masih ada jarak. Ini apa nih sebelah kiri nih, gudang. Si ibu udah belanja. Nah kesini mulai menipis lagi nih, mulai kecil. Kontrakan mobilnya sebelah kanannya, tapi saya lihat pada kosong kontrakannya. Ini kelihatan relnya nih. Nah jadi untuk kondisi jalur rel kereta Bandung Ciwidey seperti ini, di sini teman-teman bisa berpendapat bagaimana kedepannya, apakah bisa direaktivasi dengan pembebasan rumah-rumah. Ya mungkin karena kan rumahnya ilegal semua di sini ya, rumah ilegal. Karena apa? Karena ini kan tanahnya tanah negara. Ini kata si bapak, tanah negara di sini. Jadi cuma dia punya hak guna bangun saja. Jadi cuma dibangun. Apakah ada penggantian? Gitu. Apakah ada penggantian uang untuk dibangun di mana? Nah ini di ke depan situ udah nggak bisa masuk lagi katanya, nggak bisa. Di sananya ada pabrik, jadi saya harus caw ke sini ke jalan. Ini masuk ke pabrik katanya, ke sebelah sana ya. Jadi ada sungai terus ada pabrik. Nah masuk lagi ke sini. Udah mulai dekat kan ke jalan raya, nggak terlalu jauh. Nah ini kelihatan ya, ada relnya sebelah kanan, tapi dan juga untuk mengaktifkan kembali itu tidak gampang karena relnya pun harus diganti, harus bikin rel baru. Tapi setidaknya sudah ada jalur seperti ini, berarti pihak PT KAI udah tidak bingung lagi untuk mencari untuk mencari lokasi tempat jalur. Jadi karena ini kan sudah ada ya. Nah ini udah mulai deket ke jalan nih,
Nah ini mepet ke sebelah kanan karena apa? Karena di depan ada bukit tuh. Ini udah mulai di pinggir jalan. Nah di sini udah nyampai. Ini teh sampai di SMP Persis ini depan tuh. SMP Persis. Banyak yang jualan. Oke, kita ke jalan raya aja. Kita ke jalan raya. Nah ini sebelah pinggir sini jalannya, jalan kereta ini ya. Nah ini berdekatan banget dengan jalan. Nah teman-teman ya, nanti kita sambung lagi di setelah Batu Karut Jalan Raya Banjaran sana. Soalnya dari sini ke sana itu udah tidak bisa dilalui lagi. Dan nanti kita bertemu di video selanjutnya. Mudah-mudahan kita bisa ngeliput lagi di sana teman-teman. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih, semoga menghibur dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.